Selamat malam. Teruntuk kamu yang sedang rebahan menanti bunga tidur, dokter hati sedang menghampirimu dengan setumpuk kata yang membuatmu jatuh tidur dalam dunia mimpi. Teruntuk kamu yang mendengarkan video ini siang-siang, aku saranin supaya kamu mampir di malam hari, di waktu kamu lagi gak ngapa-ngapain. Suasana udah mulai sepi, sendiri lagi. Malam ini, dokter hati akan ajakin kalian untuk ngebahas tentang masa lalu. Sesuai dengan judul, Mantan Kekasih. Topik malam ini adalah ngomongin mantan yang pernah singgah di hati. Sebelumnya, dokter hati pengen nanya dong, kamu punya berapa mantan? Jujur ya jawabnya. Coba deh kamu ingat-ingat dan mulai berhitung. Ada berapa banyak mantan yang kamu punya sampai detik ini? Kira-kira mantan kamu ada berapa ya? 1, 2, 3, 4, atau 1 lusin? Wah, dokter hati pengen tahu dong mantan kamu ada berapa? Boleh kasih tahu ya lewat komen di bawah ini. Berbicara tentang mantan kekasih, menurut kamu apa sih definisi dari mantan? Kalau menurut dokter hati, mantan adalah seseorang yang istimewa. Dia adalah pemilik hati sebelumnya. Seseorang yang pernah mengisi hari-hari kita. Dan sepenggal kenangan yang akan selalu membekas dalam cerita hidup. Mantan adalah sosok yang pernah kita anggap sampai kita sebutkan namanya dalam doa agar kelak dialah jodoh kita. Tapi nyatanya malah bukan. Sedih dong. Padahal kan kita rajin meminta kepada Yang Maha Kuasa agar permintaan kita bisa diwujudkan. Tapi nyatanya, ya, dia sudah menjadi mantan. Mantan juga bisa diibaratkan seperti bola lampu. Ya, walaupun sudah putus, kita tidak bisa mengingkari bahwa dia pernah menerangi hidup kita. Nah, ada begitu banyak definisi mantan yang berbeda-beda pada tiap insan yang memiliki mantan kekasih. Dan menurut dokter hati, mantan kekasih ya seperti itu. Bagaimana menurut kamu? Definisi mantan itu adalah, komen di bawah yuk. I really want to know. Setiap pemilik hati pasti memiliki kecepatan move on yang berbeda-beda. Ada yang bisa move on dalam sehari. Ada yang butuh beberapa bulan. Ada juga yang memakan waktu bertahun-tahun. Terkadang ada yang belum juga move on, meski mantan kekasih sudah menikah, bahkan sudah punya anak. Bagaimana dengan kamu? Butuh berapa lama sih buat kamu untuk move on dari mantan kekasih? Berapa lama? Cepat? Atau lama banget? Yang cepat bisa jadi dia adalah pemilik hati yang masuk pada kategori playboy dan playgirl. Apalagi yang bisa move on dalam sehari. Wah, ini sih parah. Kamu punya cadangan ya?
Yang lama move on-nya bisa jadi pula cintanya terlalu besar, melebihi diameter planet terbesar. Ya, setiap orang itu pasti berbeda-beda. Ada yang cepat dan ada yang lambat. Kalau kamu bisa move on dalam sehari, perasaan kamu itu patut diselidiki. Masa sih dalam sehari bisa move on? Apalagi bisa langsung dapat pengganti dari dia. Seminggu baru bisa move on, ya bagus sih kalau bisa. Kalau sebulan, oke, itu normal. Malah itu masih termasuk cepat. Bagaimana bila 6 bulan baru bisa move on? It's okay too. Ada sebuah jurnal penelitian yang diterbitkan oleh Journal of Positive Psychology yang menyatakan bahwa dibutuhkan waktu 11 minggu agar seseorang mampu melihat manfaat dari sebuah perpisahan. 11 minggu itu sekitar 2 atau 3 bulanan. Jadi setelah perpisahan itu, menurut jurnal ini, kita itu akan tahu apa manfaat dari sebuah perpisahan. Namun, bila kenyataannya kamu masih belum bisa move on dari batas penelitian tersebut, apalagi sudah bertahun-tahun lamanya, namun kamu belum juga bisa move on dari mantan kekasih, pasti ada sesuatu. Ya tentu pasti ada sesuatu, sehingga kamu itu gak bisa move on dari mantan kekasih kamu. Mau tahu gak kenapa? Kenapa kamu belum juga bisa move on? Dokter hati bakal kasih tahu. Makanya jangan kemana-mana dulu. Stay terus sama dokter hati. Oke, kita lanjut kembali. Alasannya adalah, pertama, kamu masih marah atau memang marah, dendam, dan sakit hati. Ketika kamu sudah putus dan berpisah dari dia, isi pikiran akan didominasi oleh ketiga perasaan ini: marah, dendam, dan sakit hati. Ya, barangkali ada tingkah laku mantan yang membuatmu membencinya hingga tak bisa lupa hingga sekarang. Belum bisa move on itu bukan berarti kamu masih sayang kepadanya. Tetapi bisa jadi kamu punya dendam kesumat. Selalu saja ada pikiran untuk mencari cara membalas dendam akan rasa sakit hati yang kamu derita karenanya di masa lalu. Bisa jadi salah satu contohnya adalah diselingkuhin. Nah, oleh sebab itu, hingga detik ini, kamu selalu mencari cara bagaimana membalas dendam kepadanya. Terkadang orang lain mengatakan dengan entengnya, udah deh lupain aja itu mantan. Kamu harus melupakan orang yang sudah menyakitimu. Ya bicara sih emang gampang. Ya kali praktiknya seperti itu. Tidak, praktiknya tidak semudah itu. Kejadian pahit yang telah terjadi di masa lalu membuat menderita dan sulit untuk memaafkan begitu saja. Apalagi kalau kamu masih berhubungan dengan mantan di sosial media. Bila kehidupannya jauh lebih bahagia setelah berpisah denganmu, hati pasti rasanya remuk redam. Otak kamu langsung menghayal tentang bagaimana cara membuat mantan menderita. Akibatnya, ya kamu jadi susah move on. Karena selalu saja terbayang-bayang akan kebahagiaan si mantan, sementara hatimu masih terluka karenanya. Kalau kamu sulit memaafkan mantan, maka cukup ingat saja kelakuannya itu, tanpa mencoba memaafkannya. Ingat kelakuannya
dan jangan mencoba memaafkannya. Karena semakin kamu berusaha memaafkan mantan, maka kamu akan semakin kesulitan memaafkannya. Setelah beberapa lama, bila kamu hanya mengingat kelakuannya dan tidak mencoba melupakannya, kamu pasti akan terbebas dari ingatan pahit itu perlahan-lahan. Yang kedua, kamu memandang akhir dari hubungan kalian sebagai kegagalan. Banyak orang yang menganggap perpisahan sebagai kegagalan terbesar di dalam hidupnya. Wah, ini sih gak boleh begitu. Masa perpisahan itu dianggap kegagalan terbesar sih? Ya tapi banyak juga sih yang seperti ini. Setelah gagal dengan yang pertama, bisa jadi kamu menjadi enggan membentuk hubungan romansa yang baru. Karena selalu dihantui kegagalan. Rasanya ingin hidup menyendiri selamanya. Hubungan yang baru berarti membuka peluang kegagalan yang baru. Biarkan saja hidup sendiri. Asalkan hati tidak lagi tersakiti. Hey, stop. Jangan pernah berpikir demikian. Jangan sampai galaunya seperti itu. Kegagalan dalam sebuah hubungan berarti proses pendewasaan hati. Tidak selamanya perpisahan itu buruk. Bisa jadi dengan adanya perpisahan menjadi batu loncatan untuk kamu introspeksi diri dan berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Mengobservasi dan menganalisa kesalahan-kesalahan yang terjadi di masa lalu, agar bisa menghindari kesalahan yang sama di hubungan yang akan datang nantinya. Jadi, tidak peduli seberapa banyak kegagalan yang kamu alami sebelumnya, hal itu akan membuat kamu terlatih untuk patah hati dan menjadi lebih dewasa. Namun dengan catatan garis keras, don't try the same wrong. Jangan mengulang kesalahan yang sama. Kamu harus bisa meminimalisir atau kalau bisa menghilangkan kebiasaan buruk yang berpotensi merusak hubungan. Bagaimana bila perpisahan itu terjadi karena mantan, bukan karena kamu? Ya, tidak masalah sama sekali. Gunakan pengalaman itu untuk menjalin hubungan yang baru yang lebih baik lagi. Yang ketiga, kamu tidak punya pelampiasan emosi. Ketika baru berpisah, segala macam emosi berhamburan di sana-sini tak menentu. Pikiran jadi kalut, tidur pun jadi susah. Mau berangkat kuliah atau kerja rasanya malas dan gak ada semangat. Berbeda seperti saat jatuh cinta. Kemudian ingin bercerita ke sahabat, tapi dianya sibuk dengan urusannya. Ingin curhat di sosial media, malu. Yang ada nanti malah dibilang alay. Mau have fun di luar, tapi setiap buka isi dompet malah jadi tambah sedih. Apalagi akhir bulan. Gimana dong? Help. Ingat, segala yang berlebihan itu tidak baik. Begitu juga dengan emosi yang berlebihan di pikiran. Itu bisa menyebabkan kamu stres, insomnia, atau bahkan kegilaan. Waduh, jangan sampai gila ya karena cinta. Jangan sampai kamu jalan sendirian sambil ketawa ketiwi hanya karena menumpuk emosi yang terlalu banyak di pikiran. Kalau selama ini kamu hanya memendam sendirian saja, segeralah keluar kamar. Ya sekarang juga hubungi sahabat yang kamu percaya. Minta dia
untuk meluangkan waktu dan mendengarkan segala keluh kesah serta sakit hati yang kamu pendam selama ini. Bila dia sibuk kuliah atau kerja, tunggulah. Apapun yang terjadi, kamu harus membicarakan isi pikiran kamu ke dia secepatnya. Dan ketika sudah bertemu, keluarkan semua unek-unek kamu. Bila perlu menangis, maka menangislah. Tak perlu sungkan. Bila dengan cara menangis bisa meringankan pikiran, limpahkan saja segala emosi kamu. Dia pasti paham dengan apa yang kamu rasakan. Setelah pikiran kamu lega, sekarang saatnya mencari pelampiasan emosi lainnya. Kali ini cari kegiatan yang bisa menguras waktumu untuk cepat melupakan tentang mantan kekasih. Jangan hanya duduk dan diam, bergeraklah sekarang. Keempat, kamu masih mengizinkan mantan untuk masuk ke dalam kehidupan kamu lagi. Ini sih penyebab utama mengapa kamu belum bisa move on. Meskipun sudah berbilang tahun sudah putus darinya, bagaimana kamu bisa memulai hidup baru kalau sebentar-sebentar ponsel berbunyi dan mantan masih ngechat kamu seperti biasa? Ya, meskipun katanya jadi sahabat setelah putus. Bagaimana bisa kamu mulai kencan dengan pacar baru bila mantan masih suka ajak jalan? Bagaimana bisa kamu mengganti senyuman yang baru bila cengiran mantan masih selalu hadir di hadapanmu setiap hari? Bagaimana? Yo, bagaimana? Bingung kan? Jadi, kalau kamu benar-benar ingin serius untuk memulai hidup yang baru tanpa kehadiran mantan, ya, kamu harus tegas dan menjauhi keberadaan mantan. Menjauhi bukan berarti membenci, tetapi itu adalah salah satu cara agar kamu bisa memulai hidup yang baru. Kalau bisa, hapus semua kontaknya dan hentikan pertemanan kalian di sosial media. Lenyapkan dia dari kehidupan kamu sampai kamu benar-benar bisa move on. Dan bila sudah waktunya, ya nggak apa-apa bila berteman kembali di sosial media. Toh kamu sudah bisa move on kan darinya? Tapi bila kamu tidak mau, ya lanjutkan saja sampai seterusnya begitu. Tapi kan aku cuma pengen baik-baik aja dengan dia. Serius, cuma pengen membangun silaturahmi atau masih ingin bersama dia? Kalau keberadaannya membuat kamu merasa sulit dalam proses menuju hidup baru, lalu mengapa kamu masih menginginkannya mendekati kamu? Ingat ya, mantan itu hanya masa lalu, sementara kamu adalah masa kini dan masa depan. Mau sampai kapan masa lalu mengganggu masa depanmu? Kalian tidak mungkin berpisah bila hubungan di masa lalu baik-baik saja. Pasti masalah yang terjadi sudah sedemikian beratnya sampai tidak ada solusi terbaik selain berpisah. Namun, bila kamu memang tipe orang yang suka mengungkit-ungkit tentang masa lalu, ya silakan saja. Lanjutkan saja hubunganmu dengan mantan meskipun katanya sahabat. Resikonya tanggung sendiri ya. Dokter hati, tutup mata dan tutup telinga. Nah, setelah mendengar keempat kesalahan yang membuat kamu kesulitan move on dari mantan, hal-hal apa saja sih yang kira-kira membuat kamu masih sulit move on? Ada nggak dari keempat kesalahan yang sudah saya sebutkan barusan? Dokter hati kasih saran buat kalian yang masih merasa sulit untuk move on. Coba renungkan baik-baik. Mantan itu adalah seseorang yang hanya singgah dan pernah
menjadi pemilik hati, tapi tidak diizinkan untuk menjadi penjaga hati selamanya. Mantan adalah sosok yang tidak dijodohkan menjadi jodohmu. Bila sudah merenungkan kalimat itu, sekarang coba cari cara untuk keluar dari mimpi buruk yang selama ini menghantui pikiranmu. Salah satu tips dari dokter hati adalah lenyapkan segala hal yang berhubungan dengan mantan dengan mempersibuk diri melalui kegiatan-kegiatan yang positif dan berguna. Ya, dengan mempersibuk diri, waktu tidak akan terasa habis dalam satu hari. Semoga tips ini bisa menyembuhkan kamu dari penyakit hati yang bernama move on dari mantan kekasih. Teruntuk kamu yang sedang berusaha untuk move on, dokter hati berharap kamu segera berhasil melaksanakannya. It's time to say goodbye to your ex. Hubungan yang baru segera menghampirimu, dan berharap dia akan menjadi mantan kekasih karena sudah menjadi istri ataupun suamimu kelak. Baiklah, sekian dulu tentang topik kita hari ini. Semoga dokter hati bisa sedikit menyembuhkan kalian dari penyakit hati. Selamat malam semua. Dokter hati pamit undur diri. Selamat bertemu mimpi. Bye-bye.